Halo semuanya, apa kabar? Ya, aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Seperti udah yang aku buat seri ini ya tentang pertengahan 2022 dan ini untuk zodiak Virgo. Oke, Virgo. Jadi pertengahan pembacaan kali ini ya aku buat menyesuaikan untuk transit planet ya yang bakal bermain di April ini, yaitu Rahu dan Ketu, di mana Rahu masuk ke Aries dan Ketu masuk ke atau transit ke Libra. Oke, jadi kita itu setiap tahunnya pasti ada transit planet, enggak juga setiap tahun, maksudnya adalah selalu ada event di mana memang planet selalu berpindah ya, jadi nggak akan pernah sama ya, walaupun sama pasti bisa entah berpuluh-puluh tahun kemudian. Jadi setiap masa pasti ada perubahannya ya, polanya yang bakal bermain, pola yang baru, mungkin kita bisa bilang seperti itu ya. Jadi aku bakal buka tarotnya atau orakelnya setelah aku ngelihat analisa atau ngelihat transit planet ya secara astrologi Hindu. Oke, jadi ini bakal resonate memang untuk kalian yang mempunyai ascendant Virgo ya. Jadi kalau moon ataupun sun atau matahari atau moonnya kamu, please untuk cek dulu ya, karena aku nggak bisa memberitahu kalau kamunya nggak mengerti itu gitu ya. Jadi mungkin pembacaan aku nggak akan sesuai dan kamu ngerasa nggak pas atau nggak resonate, ya udah, jadi daripada gimana ya, lebih baik untuk kamu tinggalkan pembacaannya jika memang nggak sesuai harapan kamu. Ambil simpelnya atau cara pandangnya seperti itu aja. Oke, Virgo. Dan Virgo kali ini kalau kamu dengar suara kucing ya, itu kucing aku lagi ribut di belakang dari semalam. Mereka itu sibuk kawin ya, jadi kayaknya di pembacaan Virgo ya aku ingat ada yang komen lama beberapa bulan untuk kapan ya aku lupa, dimana dia bilang kenapa setiap pembacaan Virgo selalu ada kucing kawin gitu. Aku sendiri aja baru memperhatikan dan aku ketawa gitu ya. Jadi kalau kamu dengar suara kucing aku teriak, jangan kaget ya, karena aku hidup dengan banyak kucing. Oke. Kalau kamu yang counseling personal reading ya, kamu pengen tahu birth chart kamu, pengen tahu zodiak matahari kamu, zodiak bulannya kamu, zodiak risingnya kamu atau Jupiter, Merkurius, Venusnya kamu, karena setiap dari kita pasti bakal berbeda ya. Kamu bisa klik link di bawah sini atau klik link website di bawah sini ya, yaitu yang www.diliana.com/about/ ya. Jadi di sana kamu lihat price listnya. Oke, jadi nggak sulit kok gitu ya. Oke, untuk Virgo sendiri ya, Rahu bakal ada di 8 house-nya kamu. Oke, itu bakal ada di second house-nya kamu. Second house-nya kamu Virgo ya. Jadi di sini bakal ada energi dimana memang kau bakal mencoba untuk melihat lagi apakah uang atau dana yang kamu gunakan atau kerjaan kamu memang memberikan hasil yang sesuai untuk kamu ya. Ada keinginan untuk mencoba hal-hal baru di sini dan that's good ya, dalam kerjaan dan karir. Ataupun ada energi yang kayak ingin mengenal occult science, bisa di sini, entah mistis, tarot, oracle, astrologi ya, yang sebelumnya kamu nggak begitu tertarik ya, kamu bakal tertarik di masa ini ya, karena Rahu dan Ketu transit saat pertengahan April. Oke, saat kamu ngeliat aku kayak gini, itu bukan aku baikin kamera, aku sedang menghentikan videonya sementara karena kendaraan besar mau lewat ya, untuk mengurangi noise di video ini. Oke, aku harap kalian memahami itu ya. Dan Saturn selama ini atau planet Saturnus untuk setahun 2 tahun ini bermain di 4th house dan 5th house-nya kamu, atau rumah keempat dan rumah kelimanya kamu. Sekarang ya tahun ini bakal masuk ke 6th house-nya kamu.
Jadi di sini untuk 2 tahun ke belakang atau 3 tahun memang cukup berat untuk kamu Virgo, terutama untuk karir, pendidikan, dan percintaan kamu, relasi kamu dengan orang lain. Ini lebih ke relasi pacaran ya, karena mungkin kamu ngerasa terbebani dengan cinta yang kamu punyai, sayang yang kamu punyai saat ini ya. Aku ngerasain kamu menghindar dari orang yang kamu rasa memberikan cukup beban berat dalam pemikiran kamu. Kamu menghindari dia untuk sebenarnya ngerasa lebih baik ya. Kamu merasa dia memperlihatkan sesuatu hal yang gak mau kamu lihat ya. Apa yang aku lihat di sini, yang dia kasih lihat ke kamu memang suatu kenyataan yang mungkin gak bisa kamu terima saat ini ya Virgo. Itulah aku ngerasain, entah kamu atau siapapun ya yang berurusan dengan Virgo, pasti si Virgonya di sini ya, Virgonya bakal menjauh di sini karena dia ngerasa detached, dia ngerasa takut dengan Saturnnya, dia ngerasa pasangannya atau orang yang dia kasihi ini memiliki energi yang selalu judging dia, menilai dia, energi yang selalu membuat dia ngerasa malu, membuat energi dia ngerasa nggak pernah nyaman dekat dia ya. Jadi saat di masa-masa ini, itulah kenapa setahun 2 tahun tadi aku bilang kamu memilih untuk menjauhi dia, atau 3 tahun ini untuk tidak dekat dengan dia. Namun saat Saturn nanti masuk ke Aquarius, ada di 6 house-nya kamu ya, dan Rahu dan Ketu juga bermain di April ini ya. Di situ aku ngelihat kamu bakal mencoba ngelihat, sepertinya kamu melakukan suatu kesalahan. Kamu bakal ngerasa, atau dia bakal ngerasa udah berperilaku yang tidak baik, like a coward atau pecundang atau pengecut yang kabur begitu aja ya, kayak tidak punya tanggung jawab sama sekali ya, pergi kayak nggak pernah terjadi apa-apa ya. Kalau kamu dengar bunyi ngorok ya, kucing aku tidur ya di samping meja aku. Oke. Jadi seperti aku bilang tadi, dia bakal ngelihat ternyata hubungan yang dia jalani bersama kamu sebelum ini membantu dia untuk menemukan siapa diri dia, menemukan karir dia ya, keuangan dia akhirnya bisa ngelihat value itu. Dan karena Ketu di Libra, di second house-nya kamu ya, itu membuat untuk Virgo sendiri bakal consider atau berpikir untuk memang kembali memulai komunikasi, walaupun sulit untuk memulai ya, karena memang Virgo bakal selalu mempertanyakan ke diri dia sendiri, ini langkah yang benar, jalan yang benar nggak, kalau aku ngambil langkah ini gimana nanti ke depannya, apakah aku ready, aku siap. Nah, jadi dengan perhitungan matang aku lihat dia bakal mencari kamu, atau kamu bakal mencari dia dalam porsi yang lebih dewasa memang ya, karena memang saat ini Jupiter kan sudah di Aquarius ya, nanti bakal pindah ke Pisces entah akhir tahun ini atau kapan ya, aku lupa tanggal pastinya. Yang pastinya kan Jupiter udah ada di Aquarius ya. Jadi untuk Virgo sendiri ya, Virgo udah ngelihat ada sesuatu kekurangan yang selama ini dia sadari kalau dia begitu egois, begitu tidak mau mengetahui dan tidak mau belajar dari kesalahan. Ini seseorang yang cukup keras hati ya, dia ingin berubah, namun berubahnya itu dalam kondisi dia nggak mau benar-benar berubah, dalam artian dia ingin berubah karena ada pamrih sebenarnya, dan itu yang membuat keadaan jadi kurang begitu baik saat ini. Kenapa seperti itu ya, karena seseorang dia sebelum ini ingin mempertahankan hubungan dia dengan kamu, bukan karena dia benar-benar ngelihat kesalahan dia ya, dia cuman takut kehilangan kamu. Namun saat dia ngelihat kesalahannya dia, justru dia takut, dia malu, ternyata dia take you for granted, maksudnya dia sempat menyia-nyiakan kamu, dan akhirnya dia menyia-nyiakan kamu lagi, tambah lagi dia ngerasa bingung lagi dengan diri, ke kepalanya lagi, ibaratnya self esteem dia, ada konflik lagi dalam dirinya dia. Jadi kamu mungkin bisa ngelihat di sosial medianya dia, story atau statusnya dia gak dalam posisi baik, gak ada benar-benar kebahagiaan yang dia rasakan ya. Because karena apa ya, dia mengira keputusan yang dia ambil itu adalah hal yang tepat, ternyata keliru, karena Saturn kan pindah nanti. Seperti aku bilang, dia bakal melihat kekurangan diri dia,
dan ngelihat betapa banyak dia menyia-nyiakan waktu yang sebenarnya bisa dia lakukan ya bersama kamu, dia jalan bersama kamu, namun karena dia memperhitungkan segalanya tentang keegoisannya dia, akhirnya kalian nggak bersama saat ini. Itu penyesalan itu yang dia rasakan. Oke, kita lihat oracle-nya ya untuk Virgo. Pertengahan 2022. Ada Pleiades, double mission, channeling, uplifting humanity. Lalu ada warrior woman, have you answer your deepest calling. Lalu ada protection, call back your power, cut the core, soul retrieval. No, wait, postpone, pause, say no. Okay, dan ada share your voice, come out of the cave, persecution, expression. Seperti aku bilang, dia bisa keluar dari tempat di mana dia pergi, tempat dia kabur, untuk mencari kamu di pertengahan tahun ini. Ya, Lemuria, creating heaven on earth. It's happening untuk apa? Dia mencari kamu, kan dia baru menyadari apa yang terjadi, karena planet yang cukup besar berpengaruh transit di dalam hidupnya dia yang membuat dia nggak bisa melihat apapun dengan jelas saat ini. Itulah kenapa dia menarik diri, dia mencoba memprotek atau menjaga perasaan dia untuk nggak begitu sakit saat dekat sama kamu. Dekat sama kamu tuh membuat dia ngerasa sakit, kecewa. Namun setelah ada perpisahan, ada jarak, justru dia ngerasa tanpa kamu justru dia lebih sakit. Jadi dia bisa ngelihat kalau kesakitan itu bukan berasal dari kamu, namun dari diri dia sendiri. Dan dia masih belum bisa ngehandle diri dia yang seperti itu. Itulah kenapa jika sampai saat aku baca ini, dia belum mencari kamu, that's okay. Setiap orang pasti punya waktunya masing-masing, ya. Cuman yang pastinya, walaupun dia hadir nanti, aku ngelihat ya dia masih butuh waktu untuk mengenali keadaan kalian saat ini itu seperti apa, ya. Dia perlu untuk melihat ya apa yang sedang terjadi saat ini. Hey, karena untuk kerjaan dan karir juga aku ngeliat sebelum ini kurang begitu bagus, karena Saturn juga ada di, seperti aku bilang, di 5th house-nya tadi. Ya, keadaan dia dengan orang tuanya juga nggak begitu baik. Misalnya dia menjauh atau merantau dari keluarganya, dia juga nggak begitu attached dengan keluarganya, gitu, ya. Dia bukan hanya berjarak dengan kamu dari keluarga, dan juga dia bisa jauh lebih merantau dari tempat sebelumnya, karena energi Saturn memperlihatkan dia kenyataan tentang apa yang terjadi saat ini di semua aspek kehidupannya dia. Jadi memang gak mudah untuk dia lalui, ya. Itulah kenapa aku ngeliat energi orang ini lari, kabur, karena dia ingin lari dari kenyataan namun gak bisa. Pindah tempat, geografis, ya, gak akan pernah menyembuhkan kita dari apapun juga, ya. Tetap aja kalau kita membawa kesakitan, kita akan terus sakit, karena kesakitan itu ada di mana? Bukan di orang lain, di dalam diri kita sendiri. Dan itu yang akan dia pahami, ataupun kamu pahami, ya. Jadi mau kemanapun, ya, selama kamu membawa diri kamu, disitulah ada kesakitan. Kalau kamu menyimpannya kesakitan, begitu juga kalau kamu menyimpannya kebahagiaan, ya akan terus ada kebahagiaan dimanapun kamu berada, ya. Love oracle-nya untuk Virgo. Okay, ada imagine atau bayangkan, imajinasikan. Lalu ada yin, yang pasangan dari yin, round and round sih, seperti aku bilang, ya. Kita hanya sedang bermain di pola yang sama,
si lawyer heart. Mau dia lari kemanapun sebenarnya dia tetap setia terhadap kamu. Dia hanya sedang fleksibel atau dia mencoba untuk terlihat tidak memiliki waktu untuk kamu sih sebenarnya, untuk melihat gimana cara pandang kamu untuk melihat hubungan kalian sekarang ya. Dan dia all that glitters, dia nggak begitu suka memang melihat jika memang saat ini kamu happy bahagia tanpa kamu mencari dia, tanpa kamu sharing apapun ke dia. Sebenarnya dia nggak begitu menyukainya, namun dia tahu sebenarnya apapun yang kamu lakukan saat ini akan dia sendiri juga ya. Kemungkinan besar dia sempat menganggap kamu tidak ada, kamu sempat menolak dia ya. So dia berusaha untuk melihat sebenarnya kesalahan juga bertumbuh besar, cukup besar ada di dalam dirinya dia. So untuk Virgo, pembelajaran besar memang untuk kamu 1-2 tahun ini, 3 tahun ini memasuki 2022 ya, untuk belajar mengakui memang, terutama terhadap diri kamu sendiri ya. Karena kemungkinan orang yang kamu datangi, orang yang kamu tuju ini memang kamu sangat sayangi, ataupun dia sangat menyayangi kamu ya. Seseorang yang memang kamu atau dia inginkan untuk kalian bersama, berkomitmen. So kalau memang mau ikhlas ya, buat apa entah maksudnya ditutupi lagi gitu. Ini kesempatannya memang untuk bicara. Dan untuk kamu, misalnya kamu berhubungan dengan Virgo, dia bakal hadir dalam hidup kamu ya, sebagai bentuk memang dia sebenarnya setia dan dia berdevosi terhadap kamu. Mungkin belum terlihat sekarang, namun akan nyampe masanya. Oke, kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini, Virgo. Ada letter, ada pesan cinta untuk kamu, si heart. Seseorang membuka hatinya untuk kamu Virgo, atau kamu membuka hati untuk seseorang, tidak lagi menutup diri, si Calvin. Jika dalam kondisi yang baik, dalam artian dia udah mengerti apa yang terjadi dalam hidupnya dia, aku melihat dia mau untuk melamar kamu, si Angel ya. Dan di the bottom of the deck ada cloud sih. Dia hanya perlu waktu untuk membersihkan diri dia dari pemikiran yang tidak perlu, tidak penting. Jadi saat dia udah hadir dalam hidup kamu, aku lihat dia yang punya prominent planet di Virgo, dia bakal hadir entah dari chat, email, bahkan kalau telepon aku kurang yakin ya. Karena apa? Kan dia nggak begitu berani untuk menghubungi kamu langsung, jadi mungkin lewat pesan ya. Dia mencari kamu dan saying aku ingin minta maaf ya. Sebenarnya dia ingin kamu membuka hati dia untuk kamu, namun ya itu tadi, ingat ya, mungkin gak akan mudah untuk dia mengatakan. Jadi dia bakal pelan-pelan. Apalagi kalau kamu memberikan tanda yang gak begitu bagus, dia mungkin ya membiarkan apa adanya lah gitu. So pesan semesta adalah, walaupun ada pesan, ada kasih sayang untuk kamu, ingatlah kembali ya, apakah kamu ready, udah siap, atau kamu hanya sedang kesepian sih. Kesepian dan siap untuk berkomitmen berumah tangga itu berbeda ya. Karena pasangan gak akan pernah bisa melengkapi kita, gak akan ada yang bisa kecuali diri kita sendiri sih. Pahami itu lagi jika memang kamu ingin berkomitmen dengan cepat. Okay, that's it Virgo, I think that's all. Aku harap ini membantu ya. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye, see you in the next video. Jaga kesehatan ya.